Melanjutkan chapter sebelumnya, Domina mengajak Mas menuju ke sebuah ruangan. Dia menunjukkan sebuah peti harta karun di sana, sebuah peti yang di dalamnya terdapat tongkat permulaan, yang berarti siapapun di antara mereka yang mendapatkannya akan menjadi visioner suci tahun ini. Ketegangan mulai terasa. Mereka selangkah lagi bisa mendapatkan tongkat permulaan. Domina mengatakan jika dia memenangkan pertandingan ini, tongkat permulaan akan diberikan pada ayah, lalu dunia pasti akan segera berakhir. Sambil tersenyum, Domina bertanya bagaimana rasanya mengetahui dunia akan berakhir, dan itu semua salah Mas karena tak bisa menghentikannya. Para penonton dari cermin sihir besar terpaku menantikan duel puncak ujian visioner suci tahun ini. Bukannya menjawab dengan yakin atau takut, Mas memasang muka datarnya. Jika dunia berakhir dikarenakan salahnya karena tak bisa menghentikan Domina, pasti enggak enak banget. Mendengar itu, Domina kembali teringat wajah Mas ketika 5 bulan. Ekspresi yang sama yang membuat Domina kesal dari bayi. Kau tidak berubah. Fakta bahwa ayah menginginkan orang sepertimu membuat darahku mendidih. Setelah ayah mendapatkan wujud sempurnanya, dunia ini akan berakhir dan semuanya akan... Belum sempat Domina menyelesaikan perkataannya, Mas malah ehem-ehem. Dia meminta Domina untuk langsung bertarung saja, bahkan mengejek Domina dengan sebutan anak papa. Hal itu tentu membuat Domina kesal. Dia langsung menyerang Mas dengan sihir air, water pound. Sebuah gelombang air besar mengarah pada Mas. Akibat sihir tersebut, Mas terdorong ke belakang. Saat terkena air, dia kesulitan untuk bernafas. Para penonton yang menyaksikannya terkejut bagaimana cara Domina mengendalikan sihir air sebanyak itu dengan mudahnya. Mas terus terdorong ke belakang. Finn yang melihat Domina bisa mengendalikan air sebanyak itu jika bisa digunakan di setiap serangan, maka Mas pasti kesulitan untuk menghadapinya. Dan sekarang Mas terus-menerus terhempas hingga hampir mencapai dinding ruangan. Meskipun Mas gagal menahan serangan waterpound Domina, tapi dia berhasil menahan tubuhnya agar tak ikut terbawa arus dengan mengangkat 2 tangan. Mas melawan tekanan arus air dengan gaya renang kupu-kupu. Setelah itu, Mas menyemburkan air dengan keras yang sebelumnya dia sedot saat terkena serangan pertama tadi. Namun, dengan sihir water seal, Domina berhasil melindungi dirinya untuk menahan semburan air dari mulut Mas. Rencana pertama Mas gagal, Domina menjelaskan. Perisai air miliknya bukanlah perisai air biasa. Tekanan di dalamnya sangat tinggi. Saking tinggi tekanan air di perisai Domina, dia bahkan bisa memotong sebuah batu sekalipun. Yang berarti, jika Mas mencoba melewatinya, maka akan ikut terpotong. Domina yakin Mas tak akan bisa mendekatinya, apalagi berniat ingin menyerang dari dekat melalui pukulan atau tendangan. Domina mengeluarkan varian serangan berbeda dengan mantra wave. Gelombang air memenuhi lantai hingga membuat Mas bagaikan terbawa arus besar. Kali ini Mas tak bisa menggunakan gaya renang kupu-kupu lagi. Masih terlalu cepat untuk putus asa, Mas Bandet. Aku tak akan biarkan kau mati hingga kau merasakan rasa sakit yang sebenarnya, kata Domina. Mas berhasil berdiri kembali dari serangan wave Domina. Hingga tiba-tiba sebuah tebasan pedang mengarah pada wajah Mas. Beruntung dia berhasil menghindar. Saat Mas menoleh siapa orang yang menyerangnya itu, Mas mengenalinya. Orang yang menyerang Mas adalah Abyss Razor. Namun ada sesuatu yang aneh pada Razor. Kepalanya terus tertunduk. Dia juga terus memejamkan mata. Ternyata semua itu adalah ulah Domina. Dia saat ini sedang dalam kutukan kegelapan ciptaan ayah. Percuma saja bicara dengannya. Otak temanmu sudah dikuasai. Dia hanyalah mesin pembunuh tanpa perasaan. Sungguh menyenangkan. Sekarang kalian bisa saling menyerang satu sama lain sampai mati, kata Domina. Razor berlari untuk menebas Mas kembali. Razor menebas beberapa kali dengan cepatnya, tapi semua berhasil Mas hindari. Mas tak bisa menyerang balik karena dia sudah menganggap Razor adalah teman. Saat memperhatikan wajah temannya itu, nampaknya Razor sedang berusaha melawan mantra kegelapan yang sedang mengendalikannya. Semakin lama, tebasan Razor semakin cepat hingga berhasil menggores pipi Mas. Domina tersenyum senang.
teman yang saling bertarung adalah pemandangan favoritnya. Domina ingin menunjukkan kalau ikatan yang dimiliki Mas akan percuma, pertemanan, persahabatan, atau apalah itu. Keputusasaan akan segera datang. Begitu menurut Domina, hingga tiba-tiba Razor berhasil membuka matanya. Dia mulai sedikit tersadar. Serangan Razor menyebabkan darah keluar begitu banyak. Domina yang melihat dari belakang kasihan pada Mas, tak mau menyerang balik hanya untuk sebuah ikatan pertemanan. Namun saat diperhatikan lebih detail, Domina terkejut. Darah tersebut bukan berasal dari tubuh Mas yang berhasil ditebas Razor, melainkan Razor menusuk kakinya sendiri agar terlepas dari mantra kegelapan. Razor mengingat kata-kata Mas saat pertarungan pertama mereka. Mau seberapapun dunia membenci matanya, mau apapun yang dikatakan orang lain, karena itu sikap Mas padanya takkan berubah. Terbukti, Mas tak mau menyerang balik Razor saat dikendalikan. Razor meminta Mas untuk lari. Domina sangat kuat. Dia meminta maaf tak bisa membantu Mas. Yang bisa Razor lakukan sekarang hanyalah menghentikan dirinya sendiri. Razor sadar dirinya lemah, tapi dia ingin tetap menjadi teman Mas hingga akhir hayatnya. Lalu tiba-tiba sebuah serangan air dengan keras menembus tubuh Razor. Siapa lagi kalau bukan Domina pelakunya. Padatnya air, kerasnya aliran membuat sihir Domina melesat bagaikan peluru. Tidak, itu tidaklah benar. Kau merusak pertunjukannya. Takkan ada yang mengakuimu kalau kau tak bisa memainkan peranmu. Saat ayah mendapatkan tongkat permulaan, dia akan memakai kutukan ini untuk memusnahkan dunia. Keluarga dan teman-temanmu akan menangis dan berteriak saat mereka dipaksa saling bertarung satu sama lain. Semua orang akan saling membunuh penuh dengan kebencian. Aku tak sabar untuk melihat semuanya, tapi ternyata yang ini tidak berhasil. Jadi aku tak butuh dia. Belum sempat Domina mengakhiri perkataannya, sesuatu membuat Domina terkejut. Mas memasang kuda-kuda menyerang. Tekatannya begitu berat, bahkan sampai keluar asap panas dari dalam otot-otot Mas. Domina bengong. Kuda-kuda macam apa yang sedang dilakukan Mas Bandit? Sambil menghela nafas hingga mengeluarkan asap, Mas bersiap menyerang balik. Merasa akan jadi masalah, Domina langsung mengaktifkan sihir pelindung. Mas dengan tenaga besarnya melemparkan sesuatu ke arah Domina. Ya, Mas melemparkan batu di atas permukaan. Karena lemparan tersebut sangat kencang, batu itu terus memantul ke atas melewati permukaan air yang tersentuh. Semakin lama, pantulan batu dari permukaan air semakin kencang. Domina hanya bengong. Bagaimana tidak, hanya bermodalkan sebuah batu saja, sihir air miliknya bagaikan terbelah menjadi dua bagian karena tekanan pantulan batu lemparan Mas. Meski begitu, Domina tetap pede karena memiliki perisai air. Batu itu takkan bisa menembus perisai miliknya. Mas takkan bisa mencoba perisai air hanya dengan melemparkan batu. Batu tersebut pasti terpotong sebelum mencapai target. Begitu menurut Domina. Namun ternyata tak sesuai perkiraan. Lemparan batu Mas memang tak masuk akal. Bukannya menembus perisai air Domina, lemparan batu itu malah terus memantul mengikuti permukaan air perisai Domina, mengarah ke atas lalu kembali menukik ke bawah. Benar-benar lemparan batu di atas air dengan penuh perhitungan. Setelah sejajar, batu lemparan Mas langsung mengarah tepat ke wajah Domina, menghiraukan perisai air lawan. Vin pikir Mas berhasil mengenai Domina, tapi semuanya masih belum apa-apa. Domina berhasil menangkap batu lemparan Mas sebelum mengenai wajahnya. Namun meski begitu, karena kerasnya lemparan Mas membuat tangan Domina berdarah saat menahannya. Kau maniak, takkan kubiarkan kau melakukan semua maumu selama aku masih ada di sini. Pertama, akan kubunuh kau dulu, kata Mas sambil menunjuk Domina. Lawannya itu hanya tersenyum. Pertarungan Mas Bandit melawan Domina Blowy Leaf akan jadi lebih menyenangkan dari sebelumnya. Domina Blowy Leaf menggunakan sihir air mengendalikan salah satu dari 4 elemen dasar. Itu berarti dia adalah musuh terkuat yang pernah Mas hadapi selama ini. Domina memulai pertarungan kembali. Dia mengeluarkan mantra prison. Air-air di ruangan tersebut mengumpul dan mengelilingi tubuh Mas. Mas terangkat ke dalam bola air. Domina mengurung lawannya di sana. Terlihat Mas kesulitan untuk bernafas. Dia mencoba berenang untuk keluar dari prison air milik Domina tapi gagal. Domina hanya tertawa
melihat tingkah lawannya itu. Keluar dari Manta Prison hanya bermodalkan berenang takkan berhasil. Mas terus mencoba, pusaran di dalam bola air semakin besar. Namun semuanya tetap percuma. Mas tak bergerak sejengkal pun, padahal sudah berenang sekuat tenaga. Domina mengingatkan Mas untuk tidak mencoba kabur dengan berenang. Karena itu berarti Mas harus melawan arus. Mendengar itu, dengan santainya Mas menjawab, blub 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 blub. Tentu saja Domina tak mengerti. Bahkan sekarang pun, kau masih bercanda. Kau memang tahu bagaimana membuatku jengkel, kata Domina. Mas kemudian mengepalkan tangan, lalu mencengkram tangannya sendiri dengan sangat kuat. Air di sekitar mulai bergetar, hingga akhirnya aksi tersebut membuat Mas berhasil menembakkan semprotan air keluar prison milik Domina. Tembakan-tembakan air mengarah ke Domina. Lawannya itu tak habis pikir. Mas menggunakan sihir air miliknya untuk melawan kekuatan second prison water. Beberapa inci sebelum tembakan air berhasil mengenai wajahnya, Domina menghindar. Tapi ada sesuatu yang lain yang datang berbarengan dengan tembakan-tembakan air. Ya, sesuatu itu adalah bogeman pukulan Mas. Mas berhasil memukul wajah Domina untuk pertama kalinya. Rencana Mas simple, menyemprotkan beberapa air untuk membuat tembakan sebagai pengalihan, lalu memanfaatkan volume air yang berkurang untuk keluar lalu menyerang balik. Domina terdorong ke belakang tapi masih dalam keadaan berdiri. Tak hanya sampai di situ, Mas kembali membuat Domina kesal. Bagaimana tidak, dengan tampang polosnya, dia berkata bahwa Domina ternyata tidak kelihatan begitu kuat. Mantra secondku, sekarang ayah mungkin tak suka padaku. Ini. The God of Water, Poseidon, ayah dan aku memiliki ikatan. Aku sudah berikan segalanya pada ayah. Sementara itu, kau sudah membuang waktumu untuk persahabatan dan omong kosong lainnya, teriak Domina marah. Dia mengeluarkan sebilah pedang hitam. Kelopak mata Domina juga menghitam. Kekuatan sihir dalam diri Domina meluap-luap. Domina menghilang. Dia mampu masuk ke dalam air yang dangkal sekalipun. Mas tak bisa melihat kemana lawannya pergi. Hingga tiba-tiba Domina sudah muncul di belakang Mas. Sambil menyerang Mas, Domina berteriak bahwa dia lebih layak bahagia daripada Mas Bandit. Dengan serangan Trident Rain, tebasan pedang sangat cepat bagaikan percikan air hujan menghantam seluruh tubuh Mas bertubi-tubi. Banyak darah keluar dari tubuh Mas, bahkan tubuhnya sampai terdorong ke belakang ketika menerima serangan Domina. Tak mau kalah, Mas mengambil posisi. Dia menekan kedua kakinya untuk menyerang balik dengan serangan pukulan yang Mas namai sihir otot deltoid Barbarian Punch. Mas berniat menghantam balik wajah Domina. Teriak dari kejauhan. Serangan barusan benar-benar besar. Semua air di dalam ruangan terhempas begitu derasnya akibat tekanan pukulan dari Mas. Dari markas melayang, Inen Zero merasakan kekuatan Domina. Domina telah marah. Dia bisa memakai kekuatan Poseidon seperti layaknya bencana alam asli. Saat Domina kehilangan sikap tenangnya, kekuatan Domina yang asli akan keluar. Dia mungkin akan berhenti hingga menghabisi semua orang di sekitarnya. Bahkan, aku tak bisa menenangkan amarah Domina dengan mudah. Bagaimana dengan Mas Bandit yang sama sekali tak memiliki sihir? Gumam Inen Zero. Kembali ke pertarungan Mas versus Domina, ternyata serangan balik Mas gagal. Dia bahkan berhasil ditusuk oleh pedang Domina hingga perut Mas tertembus dari belakang. Cintaku untuk ayah itu nyata, cintamu untuk teman-teman dan keluarga itulah yang palsu. Dan kau takkan pernah belum sempat menyelesaikan perkataannya, Domina terdiam saat mencabut pedangnya dari tubuh Mas dan ingin menusuk kembali. Pedang trident miliknya patah, lalu patahan pedang tersebut menancap di paha kiri Domina tanpa dia sadari. Ternyata Mas lah yang melempar patahan trident Domina. Mas mematahkan pedang trident tersebut menggunakan otot di tubuhnya ketika menancap, mengambil patahan itu dan melempar untuk menyerang balik. Mas masih berdiri, dia belum tumbang meski sebelumnya tertusuk sampai tertembus. Kalau kau kalah dariku, aku penasaran apa yang akan kau katakan pada Papa, ejek Mas. Dia ahlinya dalam membuat Domina kesal. Akan kubunuh kau Mas Bandit, akan kubunuh, teriak Domina.